Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa sebuah nikmat kesehatan, kemampuan dalam beribadah, dan juga waktu luang. Sehingga kita bisa menyaksikan acara Tausiah Ramadan dengan tema Upgrade Hati di Bulan Suci. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas materi tentang 9 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, yakni adalah ketika kita memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam 5 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Adapun lubang yang pertama, yakni adalah lubang mulut. Sampai manakah batasan puasa kita akan menjadi batal ketika kita memasukkan benda tersebut ke dalam lubang mulut kita? Batasannya adalah sampai ke rongga kerongkongan kita. Ketika benda itu hanya sampai di mulut kita saja dan kita keluarkan, maka hukumnya tidak batal. Misal kita berkumur atau juga kita mencicipi rasa, selama tidak kita telan, maka puasa kita masih tidak batal. Sedangkan yang kedua, lubang hidung. Batasannya adalah ketika kita memasukkan suatu benda dan benda tersebut ketika masuk tengah hidung kita ini terasa sedikit panas. Disitulah nanti puasa kita akan menjadi batal. Tapi kalau hanya ada di bagian hidung depan, misal maaf kita mengupil atau apapun itu, atau menggaruk hidung kita yang terasa gatal, puasa kita nggak batal. Sedangkan yang ketiga, yakni adalah lubang telinga. Batasannya adalah sampai ujung jari kelingking kita masuk ke dalam telinga kita. Itu batas maksimal. Kalau misalnya suatu ketika telinga kita terasa gatal, kalau masih menggunakan jari maka hukumnya tidak batal. Tapi kalau kita menggaruknya dengan menggunakan cotton bud atau alat yang lain, maka hukumnya puasa kita akan menjadi batal karena alat tersebut lebih kecil daripada kelingking jari kita. Adapun lubang yang keempat, yakni adalah lubang tempat keluarnya air kencing. Dan yang kelima adalah lubang tempat keluarnya kita mengeluarkan keluar air besar atau anus. Ketika kita memasukkan obat ataupun apapun itu dengan sengaja di dua tempat itu, maka puasa kita akan menjadi batal. Pemirsa yang dirahmati Allah, poin yang kedua, hal yang dapat membatalkan puasa yakni adalah muntah yang disengaja. Pastinya beda ya, muntah yang disengaja dengan muntah yang tidak disengaja. Muntah yang disengaja adalah ketika kita dengan sengaja memasukkan jari kita ke dalam mulut kita sehingga kita terasa ingin muntah, atau kita sengaja menghirup suatu bau aroma yang busuk dengan tujuan agar kita bisa muntah. Kalau muntah yang tidak disengaja, misal kita mabuk di dalam perjalanan ataupun kita dalam kondisi hamil, itu kan muntah yang tidak disengaja, maka hukumnya masih boleh tetap melanjutkan puasa dengan catatan setelah muntah kita harus segera berkumur. Kenapa demikian? Dikarenakan air makanan bekas muntahan kita itu hukumnya tidak suci, najis. Makanya kita harus kumur dulu.
Setelah kumur, barulah kita boleh menelan ludah kita. Dan poin yang ketiga yang dapat membatalkan puasa yakni adalah bersetubuh suami istri di tengah siang hari. Walaupun kedua pasangan tersebut mungkin masih belum sampai tahap mengeluarkan mani, maka tetap puasanya batal. Dan tahapan yang keempat, perkara yang membatalkan puasa yakni adalah keluarnya air mani dengan sengaja, walaupun tanpa bersetubuh. Mohon maaf, misal ya, seperti onani, ataupun masturbasi, ataupun apapun itu yang sekiranya dapat menimbulkan kita keluar air mani. Dan yang nomor 6, perkara yang dapat membatalkan puasa yakni adalah hilangnya akal. Di dalam hilangnya akal ini ada catatan, yakni adalah ketika seseorang itu hilang akal, baik itu dikarenakan gila ataupun dikarenakan pingsan, yang mana hilang akalnya itu dimulai dari pagi, subuh, sampai menjelang berbuka puasa. Tapi kalau misal gilanya atau pingsannya hanya sesaat, 1 atau 2 jam, dan setelah itu dia mau melanjutkan puasa lagi, maka hukumnya masih boleh, tidak batal. Tapi bagi orang yang sudah pingsan, misal karena dia lemah, khawatir tidak mampu melanjutkan puasa, dia sebenarnya masih boleh membatalkan puasanya dikarenakan faktor sakit. Adapun yang ke-7, yakni adalah disebabkan keluarnya darah haid bagi seorang wanita. Dan yang ke-8, yakni adalah wiladah, di mana darah itu keluar bersama pada waktu proses persalinan, baik itu ketika bayi itu lahir atau bersamaan dengan bayi lahir. Itu namanya darah wiladah. Sedangkan yang ke-8 yakni adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses persalinan. Jadi seorang wanita yang dalam masa nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan berpuasa. Dan poin yang terakhir yang nomor 9 yang dapat membatalkan puasa yakni adalah murtad. Murtad di sini adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit materi ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga puasa kita bisa berjalan dengan maksimal dan diterima oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.